up, I know. You might fuck my lord, you might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Akhirnya kita bisa melihat lagi lanjutan dari pertarungan antara monster Garou melawan Saitama. Apakah dengan kekuatan penuhnya Garou bisa mengalahkan Saitama, atau minimal membuat Saitama menemukan lawan yang sepadan? Kali ini kita akan bahas One Punch Man chapter 163. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Chapter dimulai dengan terlihatnya Garou yang terlempar jauh setelah dipukul oleh Saitama. Sebelum mengumpat, Garou berpikir jika ternyata perubahan monsternya bertambah cepat dan membuat dirinya lebih kuat daripada sebelumnya. Tapi anehnya, dia merasa jika dirinya tidak bisa sama sekali menyaingi Saitama. Di sini terlihat sekali Saitama datang dengan sangat cepat dan mengatakan, "Apa yang sebenarnya mau kau capai, Garou? Karena kau memburu para pahlawan, aku mengira kau punya dendam pada mereka atau semacamnya. Tapi lalu kau mulai bekerja sama dengan pahlawan, membunuh kelabang itu dan menyelamatkan orang-orang." Saitama menambahkan, "Kalau kau mau melakukan hal semacam itu, kau bisa langsung saja jadi pahlawan. Memang buat apa kau malah pura-pura jadi monster?" Di sini Garou hanya mengatakan, "Dasar bodoh. Pertama, kapan aku pernah membantu pahlawan? Meathead Bat cuma kebetulan di sini dan aku hanya memanfaatkannya." Di sini Garou ternyata mengingat nama Metal Bat dengan nama Meathead Bat, padahal sebenarnya aslinya namanya Metal Bat. Garou menambahkan, "Kalau aku tak fokus pada efisiensi saat melakukan hal sendirian, aku tak akan pernah mencapai tujuanku." Saitama menanyakan, "Tujuanmu? Oh, soal kejahatan absolut itu ya? Dan kedamaian dunia atau semacamnya?" Garou terlihat sedikit kaget. Dia menanyakan, "Dari mana kau dengar itu?" Di sini Saitama menambahkan, "Ya, kau terlihat seperti orang yang akan menyemangati seorang anak kecil yang menangis untuk berdiri kembali dan kemudian terus mencoba lagi." Di sini kemudian terlihat Saitama hanya celingak-celinguk sambil mengatakan, "Ah, anak itu cukup berani juga. Dia bahkan tak mencoba untuk lari. Kau harus kerjasama dengannya." Garou malah merasa tersinggung dan dia langsung menyerang Saitama sambil berkata, "Diam kau." Di sini serangannya langsung ditangkis oleh Saitama, tapi dia bisa kembali menyerang kepala Saitama. Tapi sayangnya, serangan Garou ini tidak berefek sama sekali kepada Saitama. Walaupun Saitama dihajar begitu dahsyat oleh Garou sampai berkali-kali, Saitama masih bisa berpegangan dan tidak merasakan sakit apa-apa. Di sini terlihat sekali Garou masih terus menghantam Saitama dengan tangannya yang satu lagi. Tapi tangan itu juga berhasil dipegang oleh Saitama. Dan kemudian Garou memutuskan untuk menghantamkan saja Saitama ke arah tanah. Dan terlihat sekali serangan Garou yang begitu dahsyat itu membuat tanah langsung berlubang. Tapi anehnya Saitama tidak merasakan apa-apa dan justru dia muncul dari lubang tanah dekat Garou tanpa terlihat terluka sedikit pun. Di sini Saitama membawa batu besar dan melemparkan ke arah Garou sambil berkata, "Cara bergerak anehmu itu membuat pukulanku meleset. Itu ilmu bela diri ya?" Sambil menghancurkan batu yang dilemparkan oleh Saitama, Garou mengatakan jika ini adalah teknik bela diri terkuat. Lalu kemudian dia mengatakan, "Bersyukurlah dan nikmati pengalaman ini." Sambil dia terus menghantam Saitama dari berbagai arah. Saitama terlihat hanya menghindari serangan itu tanpa ada effort sama sekali. Di sini Garou sampai berpikir, dan kecepatan dan tangkisan Saitama yang begitu cepat, dia mengatakan, "Si gundul ini, dia menyaingi serangan komboku hanya dengan refleks dan kecepatan reaksinya yang luar biasa. Tapi tekniknya sendiri masih tingkat amatir. Dia punya banyak celah yang bisa kumanfaatkan." Garou mengatakan kepada Saitama sambil bertarung, "Alasan kau akan kalah karena kau tak punya teknik. Gerakanmu selanjutnya dan setelah itu juga, aku bisa membaca semuanya." Di sini kemudian Garou langsung menghantamkan pukulan super kuatnya ke arah perut Saitama. Tidak hanya itu, Garou juga langsung menendang perut Saitama dengan dengkulnya, dan teknik itu ternyata bernama God Slayer Ascending Attack. Serangan dahsyat itu bahkan membuat Saitama sampai terpental ke gedung yang ada di dekatnya. Tidak hanya itu, gedung itu juga sampai berlubang, lalu gedung itu juga terpental dan mengenai gedung-gedung yang lainnya. Saking kuatnya serangan Garou, bahkan ketiga gedung itu yang ada di dekat Saitama sampai terbawa. Di sini terlihat sekali serangan dari Garou ini harusnya bisa membunuh manusia, tapi tidak untuk Saitama. Garou masih belum puas, dia lanjutkan dengan serangan Great Power, di mana dia memfokuskan tangannya ke satu sisi, lalu kemudian dia menembakkan semacam auraki untuk menambah kehancuran dari gedung tersebut. Di sini terlihat sekali kehancurannya begitu luar biasa dan membuat Garou berpikir jika Saitama mungkin tidak akan bisa selamat. Di sini Garou hanya mengatakan, "Mau seberapa kuat tulang dan dagingmu, kau tak mungkin melatih organ dalammu. Jika organ dalam tubuhnya hancur, bahkan monster seperti dia pun tidak akan bisa bekerja sebagai pahlawan lagi." Tapi baru aja dia mengatakan lagi,
tiba-tiba Saitama justru ada lagi di depan Garou tanpa terlihat terluka sedikit pun. Di sini Garou benar-benar shock. Lalu kemudian di sini ternyata tiba-tiba dari balik gedung yang sudah terlempar itu muncullah orang-orang yang merasa terselamatkan. Ternyata mereka tertahan di gedung tersebut dan tidak bisa membuka bunker yang ada di bawahnya. Berkat serangan Garou yang mementalkan Saitama sampai membuat gedung tersebut terlempar, pada akhirnya bunker basement tersebut bisa dibuka dan mereka bisa selamat. Di sini Saitama sampai kaget, apalagi Garou. Saitama menanyakan, "Sedang apa kalian di dalam sana?" Di sini kemudian salah seorang mengatakan, "Seorang pahlawan, kami staf gedung ini yang berlindung di bunker perlindungan bawah tanah. Kami sedang memeriksa apakah ada orang tertinggal setelah peringatan evakuasi darurat. Tapi kami terjebak di dalam gelap gulita dan kami tidak bisa menelepon bantuan. Kami kira itu adalah akhir bagi kami." Di sini kemudian Saitama mengatakan, "Oh, sepertinya semua reruntuhan di atas tadi sudah tersingkir hingga kalian bisa keluar." Orang-orang itu kemudian mengatakan, "Aku tak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu." Saitama hanya mengatakan, "Bukan padaku. Dia tadi yang singkirkannya." Di sini semuanya kaget dan melihat Garou dalam bentuk monster yang begitu menakutkan. Tapi mereka ternyata masih sempat berucap terima kasih kepada Garou dan mereka pun pergi. Di sini Saitama mengatakan, "Sebaiknya kalian evakuasi secepatnya dari sini, sejauh mungkin kalau bisa." Mereka masih bisa menunduk dan mengucapkan terima kasih kepada Saitama. Di sini terlihat Garou dan Saitama ada di kondisi yang sangat canggung. Terutama Garou merasa bahwa rencananya justru malah berubah menjadi penyelamatan untuk banyak orang. Di sini Saitama mengatakan, "Wow, kejahatan absolutmu ini juga bagus untuk menyelamatkan orang ya. Semuanya kau bereskan sendiri. Sungguh teknik bela diri yang kuat." Di sini Garou merasa tersindir. Dia mengatakan, "Kau mengejekku?" sambil terus menghajar Saitama. Tapi di sini Saitama hanya menghindar saja. Di tempat lain, di tempat evakuasi, terlihat sekali gunung mulai meletus dan orang-orang langsung bergegas untuk mencari tempat penyelamatan. Di sini banyak tim SAR yang sudah bersedia di sana dan sambil mendata siapa saja yang ada di sana. Ternyata mereka melihat ada sesuatu yang bersinar di balik gunung. Apakah itu petir vulkanis? Tapi kemudian ada juga menganggap mungkin itu adalah guncangan sebelum gempa besar. Tapi ternyata itu adalah pertarungan antara Saitama dan juga Garou. Garou ternyata masuk ke mode yang lebih tinggi lagi, di mana kali ini dia memunculkan sayap. Garou sepertinya masuk ke mode lebih tinggi lagi yang membuatnya lebih kuat daripada sebelumnya. Kali ini Garou benar-benar menghantam Saitama tanpa ampun. Tapi Saitama cukup menghindari semua serangan Garou dan sesekali menakisnya tanpa effort sama sekali. Saitama mengatakan, "Oh, jadi sekarang kau sedikit lebih kuat lagi ya?" Di sini Garou malah lebih marah. "Sedikit kau bilang." Ternyata dia langsung menghantamkan lagi Saitama dengan pukulannya yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan pukulan tersebut membuat Saitama sampai terpental ke gunung berapi, sampai tercipta lubang yang sangat besar di sekeliling Saitama. Garou semakin marah di mode monsternya yang sudah melewati limiternya. Di sini kemudian Garou kembali lagi menyerang Saitama sambil mengatakan, "Bagaimana kalau ini?" Dia langsung menghantamkan Saitama dengan pukulannya yang begitu kuat yang menciptakan petir-petir di sekelilingnya. Saking kuatnya serangan itu. Bahkan saking kuatnya serangan Garou, tidak hanya timbul petir, gunung pun sampai retak di sekelilingnya dan sampai hancur di bagian atasnya. Tak ayal lagi, lahar langsung bermunculan dan juga mengalir ke bawah karena hancurnya gunung itu. Di sini kemudian semua orang yang melihat panik, tapi mereka juga senang karena ternyata gara-gara serangan Garou itu, lahar mengalir ke arah sebaliknya sehingga tidak membahayakan mereka. Tentunya hal ini membuat Garou justru malah semakin terlihat menjadi seorang pahlawan. Garou terlihat semakin marah dan sepertinya dia mulai menyerap lahar yang ada di sekelilingnya, menjadikannya semakin bertambah kuat. Tapi ternyata Saitama tidak mati. Dia justru malah memukul Garou dan kali ini serangan Saitama dengan pukulan yang biasa saja membuat Garou terpental begitu jauh. Di sini Garou sambil terbang mengatakan dia masih tidak apa-apa setelah serangan itu. Jika serangan tadi menembus dirinya dan menghancurkan benda di belakangnya, itu artinya dia lebih kuat daripada benda di belakangnya. Dia ini lebih kuat daripada gunung. Begitu kata Garou. Di sini Saitama hanya berdiri biasa saja, tapi Garou semakin takut karena sekarang dia baru menemui seseorang yang ternyata kekuatannya tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Bahkan gunung pun kalah olehnya. Di sini Saitama hanya melihat sekeliling wilayah dan terlihat sekali daerah tersebut terselamatkan dari serangan lahar akibat Garou. Di sini Saitama hanya tertawa lalu mengatakan, "Seluruh pertarungan kita ini saat bahkan kau tak berusaha saja membuat semuanya berjalan sempurna. Entah mengapa kau mengingatkanku pada King. Kau punya insting pahlawan yang sangat kuat." Di sini terlihat sekali Saitama mulai puas dengan serangan Garou, tapi tentu saja dia tidak merasa ada hal yang membuatnya harus bertarung dengan begitu serius. Serangan Garou ternyata masih belum cukup baginya untuk membuatnya berkeringat. Nah, itulah bahasan tentang One Punch Man manga chapter 163. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway.
NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!